Halo, Halo Kak, suara aku kedengaran nih. kedengaran Kak tapi jadi tidak ada gambar tak? Ada di suaraku. Ada Kak, ada. Kita buka dulu nih. Ya, Kita buka dulu. Supporternya semua. Ya, oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Jadi di malam hari ini kita break di episode yang ketiga. Jadi untuk mengingatkan kembali termasuk Anissa kan bisa dibilang orang baru. Di break ini Anissa dan teman-teman adalah kita ngobrol mengenai skripsi. Jadi kebanyakan adalah skripsi itu dibawa keluar, tidak hanya berakhir sampai perpus era jadi tiga kali kita ngobrol bersama Anissa Maharani Puro di KWNN 2018. Benar. Halo. Kak. Anissa Puro ini 2018 sih. Iya Kak. Kita ada dulu, cek dulu. Jadi ini Anissa ini dikenalkan sama Rizky. Tidak jelas suaranya, tapi ini tidak jelas saya atau siapa. Tidak jelas, tapi ini tidak jelas. Ini kayak Saya Kak katanya. tapi ini yang tidak jelas suaranya. Dua-duanya. Bahaya. Pertanyaan semua ini Anissa ini. Ya, begini kalau begini pasti jelas kan? Jelas Kak. Oh saya Kak. Nah, mulai saja. Insya terus suara Jadi Anissa ini dikenalkan ke saya sama Rizky waktu ala-ala liburan tipis-tipis katanya. Kalau nggak pakai headset ini, saya di pinggir jalan ya, nggak pakai headset itu kan. Walaupun ada ini, mungkin penonton yang harus pakai headset juga. Jadi Anissa ini asal dari mana lagi? Dari Polewali Mandar. Dari Sumbar. Dari mana? Dari Sumbar Kak. Oh, dari Sumbar.
kabupaten Pulau Wali Manda. oleh Wali Manda. Nah, pertanyaan pertama saya, Anissa. Pertanyaan pertama, kenapa Anissa pilih BK? Kenapa pilih BK? Kenapa pilih BK? Iya, suaranya nggak kedengaran. Mungkin ada. Karena Atau nggak usah pakai headset mungkin. kedengaran kata Pikasnya di sini tidak ada gambar Ya, kalau di HP-ku. kedengaran lagi. Jadi kenapa pilih bimbingan dan konseling? Kedengaran suaraku kak? Ya, kedengaran kalau dekat sih. Kalau jauh kedengaran. Kalau begini, Ya, ya kedengaran belum gitu. oke. Jadi kemarin itu sebenarnya bimbingan dan konseling itu bukan bagian dari pilihanku untuk mengambil jurusan atau prodi pada saat mengambil kuliah. Hanya kemarin itu pada saat pengambilan jurusan, kebetulan jurusan yang saya pilih itu tidak lulus di pilihanku. Jadi kesepakatan bersama orang tua itu kalau tidak lulus diambil di jurusan yang pilihanku akan dipilihkan oleh orang tua. Nah, bimbingan dan konseling ini Kak Asmar adalah pilihan dari orang tuaku. Awalnya awalnya tidak suka seperti anak-anak SMA pada umumnya merasa salah jurusan pada saat mengambil jurusan kuliah. Tapi pada saat akhirnya mulai kuliah selama 1 semester, 2 semester di bimbingan konseling. Bisa lebih dekat lagi bisa. Ya, Halo, tes. ya, ya. Ya, Akhirnya selama masa kuliah belajar bimbingan dan konseling, belajar tentang perkembangan manusia, belajar kesehatan mental, akhirnya suka juga dengan jurusan dan prodi ini. Jadi begitu sebenarnya. oh, jadi salah satu orang yang salah jurusan ya. Iya, Banyak kayaknya begini. Di semester berapa mulai berdamai? Kayaknya saya sudah cocok di sini kan. di semester di semester 2 Kak. Jadi itu pada saat semester 1 pada saat mau masuk semester 2. Nah, di situ ada mata kuliah dasar-dasar konseling kalau tidak salah. Kedengaran suaraku Kak? Kedengaran, kedengaran. Oke. Jadi kemarin itu ada mata kuliah dasar-dasar konseling. Itu yang ambil itu asisten dosen. Asisten dosen. Nah, kakak itu pernah bilang sebagai yang asisten dosen katanya kalau kita merasa salah jurusan, jangan mau terdampar begitu saja di suatu tempat yang kita rasa salah. Tapi pada saat terdampar di suatu tempat yang salah, kita harus mengambil manfaat yang sebesar-besarnya di tempat itu. Makanya mulai saat itu mulai belajar dengan benar, mengikuti mata kuliah dengan serius, akhirnya suka dan merasa tidak salah jurusan lagi. Bagus itu kalimatnya. Jangan terdampar mengambil manfaat dan ya beramal jariah ini. Biasanya kan ini pertanyaan di akhir, sebenarnya bisa tidak apa-apa saya tanyakan di awal. Berapa semester kuliahnya? Kenapa kak? Kuliahnya berapa semester? Sampai semester 8 kak, 7, 8. Karena kemarin itu saya bimbingan skripsi 1 tahun kak, Oh, sampai lumayan. di ujian tutupnya. Iya. Tapi termasuk pakaiannya di kalau 8 semester normal. Masuk apa kak? Normal, normal. 8 semester. Saya masuk ke pertanyaan kedua yang mulai-mulai berat dan kenapa bisa memilih tema ini? Oke, jadi kemarin ini kan Kak Asmar kan sebelum kita melakukan penelitian itu ada observasi awal, ada pembagian
instrumen awal atau yang biasa disebut itu mungkin kalau di psikologi tidak beda jauh, ada alat ungkap masalah. Nah, kemarin itu pada saat pembagian alat ungkap masalah, dari hasil analisis angket atau kuesionernya itu Kak, itu masalah yang muncul itu masalah motivasi belajar. Nah, tapi kan ini masalah motivasi belajar kan sudah terlalu banyak kemarin sudah terlalu banyak dibahas di penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, akhirnya kemarin itu pembimbingku minta untuk agar ini judul yang diajukan kalau bisa bukan judul yang sudah terlalu sering untuk diajukan. Makanya pada saat setelah pembagian kuesioner awal itu saya kembali lagi ke lapangan untuk yang kedua kalinya untuk memperkuat data dari pengumpulan data awal ini. Nah, yang kedua itu akhirnya melakukan wawancara kembali dengan guru BK dan para siswa. Ternyata ini kan berkaitan dengan motivasi belajarnya, tapi ini pada saat wawancara dengan guru BK, ternyata alasan-alasan siswa mengapa tidak mengerjakan motivasi belajarnya rendah seperti tidak mengerjakan tugas, tidak belajar pada saat mau ulangan. Siswa-siswa ini berkata menurut mereka itu membantu orang tuanya karena ini kan di tempatku meneliti itu pas salah satu tempat yang masih terpencil, yang akses airnya itu juga masih minim. Jadi siswa-siswa itu berkata katanya pada saat malam mereka itu membantu orang tuanya untuk mengangkat air ke rumah. Ada juga yang berkata untuk membantu pekerjaan lain orang tuanya. Nah, ternyata guru BK ini melakukan kunjungan rumah kembali ke rumah-rumah siswa tersebut. Pada saat wawancara dengan para orang tua siswa, menurut orang tua siswa tidak seperti itu. Sebenarnya orang tua siswa-siswa ini justru memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk tidak ikut kerja bersama mereka atau tidak membantu berlebihan agar anak-anaknya lebih fokus ke pelajaran atau sekolah mereka. Akhirnya pada saat siswa itu kembali dipanggil oleh para guru BK, para siswa tersebut dipanggil oleh guru BK, ternyata memang siswa-siswa tersebut tidak sengaja melakukan pekerjaan-pekerjaan lain seperti membantu orang tua atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya ini Kak, agar ia tidak mengerjakan tugas, tidak datang ke sekolah. Nah, situasi ini adalah kondisi di mana individu atau siswa menghalangi atau membuat hambatan sendiri untuk melakukan tugas, mengerjakan tugas atau belajar, atau menghalangi dirinya untuk mencapai keberhasilan. Nah, ini yang disebut dengan self-handicapping. Nah, pada saat setelah dari hasil wawancara itu Kak, kembali saya lakukan studi literatur dari jurnal-jurnal yang ada juga menulis kemudian menyusun skala self-handicapping. Kemudian ternyata hasilnya itu memang tingkat self-handicapping siswa yang ada di sekolah itu cukup tinggi. Halo, Kak, sudah Kak, sudah Kak. nah, berarti ini bisa saya tadi bahkan kita punya ini variabel baru dari akademik education ini baru Asmar tidak terdengar suara. saya pernah dengar ini akademik education belum dengar Terdengar tapi kecil Kak. akademik self handicap baru di skripsinya nih saya baru baca. Kedengaran suara begini? Kedengaran Kak.
jelas. Nah, uh, saya pertama tahu karena deskripsinya Anissa. Tadi kan awalnya meneliti kan pasti terlalu banyak. Untuk Anissa sendiri ini variabel ini sudah tahu memang pada saat kuliah atau memang pada saat yang ambil data awal tadi baru ke macam-macam itu kan? Belum dengar Kak pada saat kuliah, bahkan pembimbingku, pengujiku juga bilang ini baru pertama kali juga. Memang ini self handicapping masih hal yang minim dan jarang dibahas Kak, tapi ada kalau penelitian yang di Indonesia itu masih kebanyakan membahas studi kasus penelitian self handicapping ini. Nah itu kemarin menjadi salah satu hambatannya juga pada saat melakukan penelitian karena studi literaturnya masih minim, tapi ada beberapa. Ini kita ambil data awalnya di SMA apa di laut dua kan? Apakah Di sekolah mana sih ambil data lagi? SMA dua. di SMP Negeri 4 Tuyo Kak? Di Makassar. Bukan, di sini di Pulau Limandar. Menarik ini skripsinya. Cuma saya ada banyak pertanyaan. Ambil data kan di situ. Saya masih komik. Kalau di bahasa Indonesia kan apa sih? Ini kan istilah Inggris. Akademik self education. Putus-putus suara Kak. Halo? Jadi akademik self education apa ini? Bagus nih Kak. Akademik self handicapping ini untuk orang awam kayak saya bisa dijelaskan lagi, Anissa. Apa sih sebenarnya ini? Kedengaran suaraku Kak? Kedengaran. Jadi academic self handicapping, nah itu apa sih sebenarnya? Self handicapping itu Kak pertama kali dikemukakan oleh Adrelian ini mengemukakan bahwa secara sederhananya self handicapping ini kondisi di mana individu menghalangi kesuksesan dirinya sendiri. Kemudian ini kan penjelasan yang masih sangat abstrak. Kemudian kembali dilakukan lagi. Ini kan pertama kali dikemukakan pada tahun 1978. Kemudian dilakukan studi empiris lagi oleh Jones and Douglas itu Kak yang lebih mendefinisikan lagi self handicapping ini. Nah, self handicapping ini disebut juga oleh Jones and Douglas itu sebagai pembatasan kemampuan diri. Nah, kalau pengertian secara keseluruhannya berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada setelah penelitian ini, Kak, academic self handicapping ini kecacatan strategi kognitif di mana individu yang yakin akan kegagalan berpikir untuk membatasi kemampuan dirinya sendiri agar tidak mencapai kesuksesan. Misalnya nih Kak, contohnya di sekolah, kondisi di sekolah nih Kak, ada individu atau siswa yang lebih memilih untuk tidak mengerjakan tugas, tidak belajar pada saat ujian, dan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain karena mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan nilai yang buruk. Nah, menariknya ini kan keyakinan akan kegagalan. Yang menariknya lagi ini Kak, orang handicapper ini atau orang yang mengalami self handicapping ini bukan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri rendah, tapi justru orang yang memiliki kepercayaan Bisa lebih dekat-dekat diri anti hilang nih. Ya. Dengar nih Kak. Ya, dengar hilang kalau jauh.
Sampai mana? Ya, Sampai mana tadi terdengar, Kak? tadi pakai sampai contoh. Beri contoh. Jadi contohnya Ya, ini kan teka tadi seperti yang aku sebutkan. Academic self-handicapping ini kecacatan strategi kognitif di mana seorang individu sangat yakin akan kegagalan sehingga ia sengaja untuk membatasi kemampuan dirinya sendiri agar tidak mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Nah, kondisinya ini di sekolah itu seperti siswa yang sengaja tidak mengerjakan tugas, sengaja tidak belajar pada saat ujian dan lebih memilih melakukan pekerjaan lain karena mereka sudah yakin bahwa nilainya akan jelek atau menilainya akan jelek atau mereka tidak akan berhasil pada saat ujian. Sehingga mereka itu sebenarnya melakukan hal tersebut karena ingin melindungi harga diri atau citra dirinya, Kak, agar nanti ketika saat ia mendapatkan nilai yang buruk, maka nilai yang buruk itu mendapatkan persetujuan sosial dari lingkungannya. Misalnya pernyataan seperti, oh iya memang jelek nilaimu kamu karena tidak belajar Joko, memang malas Joko datang sekolah, tidak belajar ke waktu ujian, pantas jelek nilaimu. Nah, itu yang diinginkan oleh para handicapper atau self handicapping. jadi ini bukan karena malas nih, tapi lebih kepada cacat kognitif. Terus satu, kalau yang saya Iya, tangkap cacat kognitif. Yang kedua, supaya kalau rendah nilainya, seolah-olah ya, rendah ya belajar. iya, itu Kak Ada karena juga variabel begini nih. iya ada Kak. Ini Hmm. sebenarnya para self handicapping ini yang mengalami self handicapping ini disebut handicapper. Nah, para Hmm. handicapper ini Kak adalah orang-orang atau individu yang memiliki harga diri yang tinggi. Sehingga nanti kan mereka memiliki keyakinan yang besar akan kegagalan. Tapi mereka melakukan mekanisme pembatasan kemampuan diri ini agar nanti seperti yang tadi kita sebutkan, dia mendapatkan persetujuan sosial atas rendahnya nilai yang didapatkan. Tapi ketika mereka akhirnya mendapatkan nilai yang bagus, harga dirinya naik tidak. Jadi, tidak belajar kok, kenapa bisa bagus nilaimu? Kenapa bisa dan tidak belajar Joko? Apalagi nanti kalau belajar pasti lebih bagus. Jadi para handicapper ini mengalami kecacatan strategi kognitif, membatasi kemampuannya untuk melindungi citra dirinya dengan cara yang salah. Jadi mereka bukan tidak berhasil karena tidak mampu, tapi mereka sendiri yang sengaja mengatur strategi untuk membatasi kemampuan mereka sendiri. Hmm. Jangan-jangan banyak yang alami ini deh kalau begini. Banyak, Kak. Kayaknya banyak orang yang begini kayaknya. Banyak, Kak. Tidak mau dibilang, padahal sudah belajar Yeah. nih maksimal rendah nilainya. Bodoh, memang mungkin menghindari bahasa begitu. Nah, betul, Kak. Uh, Itu yang benar-benar dihindari. Karena mereka tidak mau harga dirinya terlukai. Berarti di kepala saya malah bertanya, berarti apa bedanya sama malas? Beda jauh mungkin ya. Tergantung, Kak. Kan biasanya orang malas Kami itu lagi kasih dekat-dekat lagi. Kasih dekat-dekat. tes. Nah, ya. Kan tidak tahu nih, Kak. Kan belum pernah Kak melakukan penelitian tentang malas. Cuma kan banyak lagi faktor sekelilingnya yang mengikuti kan orang malas bisa jadi juga karena tidak percaya diri atau malas karena tidak mendapatkan dukungan atau karena seperti semacamnya. Tapi kalau handicapper ini Kak, meskipun dia mendapatkan intinya ini handicapper sebenarnya bukan orang yang tidak semangat, tapi justru sebenarnya orang yang
yang harga diri atau semangatnya itu terlalu tinggi Kak, sehingga dia tidak mau Aduh. harga dirinya ini terlukai. Nah, Iya, iya, kemarin itu iya. juga ada studi literatur yang kubaca banyak Kak, di kalangan mahasiswa juga terjadi seperti ini. Eh, ini agak pertanyaan yang saya mungkin pernah dibaca sama Nisa atau tidak, berarti ini cenderung lebih sering dialami orang di kampung atau di kah? Karena kan tadi menurutnya temuannya Nisa, kalau orang di kampung kan aku bantu mamaku, bapakku angkat air, gitu wajar nak belajar. Ada enggak yang Anissa baca di kampung lebih sering alami ini? Handicapper lebih banyak di kampung atau di kota? Nggak ada jika lebih Dan ya nggak ada yang spesifik menyebutkan seperti itu karena kan bukan maksudnya harus membantu orang tua, membatasi baru disebut handicapper. Tapi enggak. kalau dengan Saya tadi masuk ke handicapper yang di kampung ada alasannya begitu. Aku bantu orang tua aku. oh Iya, iya. tidak Kalau di jika kota kayaknya apa? Tidak ada bantu di orang tua. banyak mereka banyak Kak, yang penting dia membuat sendiri pembatasan atas kemampuannya. Kalau kalau ini Kak, kalau misalnya bukan kan ada academic self handicapping, ada self handicapping saja. Kalau Oh dalam ya. bentuk self handicap, kalau dalam bentuk self handicapping di luar ranah akademik itu Kak sama seperti orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan terlarang, mengonsumsi narkoba atau orang yang lagi stres gitu Kak, lagi banyak pikirannya dan akhirnya memilih meminum alkohol. Nah, itu salah satu bentuk self handicapping, membatasi dirinya dari apa yang seharusnya dia lakukan. Hmm, ya, ya. Tadi kan sudah di-mention sedikit sama Nisa. Aspek atau aspek dan faktor akademik self handicapping apa aja itu Anissa? Kalau aspeknya yang kemarin saya bahas dalam skripsiku itu Kak ada 3 aspeknya kalau ini yang academic self handicapping. Yang pertama itu Kak perilaku pembatasan kemampuan diri. Sorry Kak, batuk Kak. Siap, siap. Pembatasan yang pertama kan ada 3 aspeknya ini Kak. Yang pertama itu pembatasan kemampuan diri seperti yang aku sebutkan tadi. Kemudian yang kedua itu ada alasan melakukan self handicaping ini di mana ada kesenjangan antara manfaat jangka pendek dan jangka panjang di mana si handicapper ini Kak tidak tahu membedakan mana manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Seperti yang tadi tuh Kak, kayak misalnya dia lebih memilih tidak belajar. Oke, mungkin secara jangka pendek itu kalau terjadi terus-menerusan harga dirinya akan terlindungi, tapi kalau secara jangka panjang itu kan juga berdampak tidak baik bagi dirinya sendiri. Terus yang ketiga kemunculannya ini Kak, kemunculan dari perilaku handicap ini. Ada apa namanya? Ada pola yang terlalu banyak yang terjadi pada baru disebut sebagai si handicapper atau orang yang mengalami academic self handicapping berdasarkan skala. Kan ada alat ukur tersendirinya ini dari Ya. academic self handicapping sendiri. Sorry saya potong Nisa, harus dekat-dekat ini asik ini menjelaskan, harus dekat-dekat sampai nggak putus-putus. Itu kan aspeknya. Iya Kak, Kalau faktornya bisa enggak ada Kak. di Kalau ya. faktornya, ya. Kalau faktornya itu yang saya bahas di dalam skripsiku kemarin ada 2 Kak. Yang pertama dari faktor situasional, yang kedua dari faktor kualitas pribadi. Ini juga situasional bisa disebut sebagai faktor eksternal. Kemudian kondisi pribadi itu sebagai faktor internal. Faktor situasional ini artinya kondisi di mana anak atau individu ini terlalu sering
terlalu sering mengalami terlalu sering mengalami kegagalan dan tekanan Kak, sehingga dia memiliki keyakinan seperti yang saya sebutkan tadi Kak, keyakinan irasional, keyakinan yang besar akan kegagalan. Kemudian kalau dari faktor kualitas pribadinya itu sendiri dari anaknya ini sendiri Kak, dari pola pikirnya, dari bagaimana cara berpikir anak itu sendiri atau individu itu. Ya ya. Nah, ini sebelum ke konseling kelompok, teknik ini dengan cara apa kita bisa menyelesaikan ini? Apa aja itu? Nah, kemarin ini Kak, yang pada saat menyusun skripsi itu lama. Kan ini Ya. lama menentukan obat atau variabel X-nya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi Kak, self handicapping ini literaturnya masih sangat sedikit. Jadi kemarin itu ya terbatas sekali Kak. Bahkan di penelitian di ranah bimbingan konseling itu belum ada yang membahas kemarin academic self handicapping. Kebanyakan masih dalam konsep penelitian studi kasus. Nah, tapi sampai beberapa lama kemarin itu mencari literatur, akhirnya mendapat satu jurnal yang menghubungkan antara REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, yang dikembangkan oleh Albert Ellis, yang menghubungkan antara REBT dengan si self handicapping ini Kak. Nah, kenapa? Karena salah satu kelihatan ini yang menggunakan Rational Emotive Behavior Therapy Albert Ellis. Nah, salah satu keyakinan irasional menurut Albert Ellis ini adalah kondisi di mana individu lebih memilih untuk lari dari tanggung jawab atau lari dari apa yang menjadi tanggung jawabnya itu lebih mudah daripada menghadapinya Kak. Nah, salah satunya seperti perilaku self handicapping ini Kak. Kemudian kan ini di dalam rasional emotif behavior terapi banyak teknik-tekniknya kan Kasna. Terus cognitive disputation ini bagian dari teknik kognitif di dalam rasional emotif behavior terapi. Dari hasil diskusi sama guru BK yang ada di sekolah, ternyata kemarin itu pada saat melakukan analisis atau masalah dari para siswa itu, ini guru BK melakukan semacam bentuk konfrontasi atau disputing terhadap pola pikir siswa. Akhirnya menemukanlah si cognitive disputation ini Kak, di mana cognitive disputation ini adalah salah satu teknik dari REBT yang mendisput atau mengkonfrontasi keyakinan irasional individu. Saya dulu mau setengah-setengah. Saya kan tidak terlalu paham dunia konseling yang banyak-banyak begini. Ini konseling kelompok dalam artian, saya kan pernah ikut ada kegiatan saya ikut konseling kebayang. Ini konseling kelompok kayak bagaimana? Mereka yang saling menyelesaikan atau 5 orang kita yang tetap mengarahkan atau bagaimana? Ya kan kalau konseling kelompok itu 4-5 orang ya Kak, kalau tidak salah. Kedengaran suara aku Kak? Dengar, kalau kita asli dekat-dekat supaya Oke, jadi konseling kelompok ini kan terutama konseling kelompok dalam ranah REBT ini Kak, salah satu bentuk kan konseling itu adalah suatu pemberian atau bantuan kepada individu untuk memandirikan si konseli atau individu itu. Nah, dilakukan secara berkelompok itu memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam konseling kelompok ini, di mana individu-individu yang mengalami permasalahan yang sama digabungkan untuk melakukan diskusi atau saling sharing dengan metode tertentu untuk menemukan pemecahan masalah. Nah, kenapa dilakukan secara konseling kelompok ini, Kak? Karena dari teori kognitif sosial Bandura kemarin dari literatur yang saya baca, menurut teori kognitif sosial Bandura, para handicapper ini
persetujuan sosial adalah salah satu hal yang sangat penting bagi para self handicaper. Seperti tadi yang kita bahas, Kak, bagaimana mereka ingin mendapatkan persetujuan dari apa yang mereka nilai yang mereka dapatkan. Makanya saya lakukan secara kelompok karena kebetulan yang mengalami juga dari hasil angket itu tidak 1-2 orang, Kak. Paham betul, Di. Berarti tadi kan penyebabnya adalah pengakuan dari sosial, konseling kelompok juga itu gunanya untuk itu ke Iya, memanfaatkan pengakuan diri. sosial juga. Nah, ini teknik cognitive disputation. Saya juga baru dengar ini. Bagaimana itu? Sorry, mungkin sudah dijelaskan tadi, tapi tidak apa-apa diulang lagi. Dikonfrontasi bagaimana atau seperti apa? Ya, jadi mekanismenya ini cognitive disputation kan secara konseling kelompok ini, Kak. Kan konseling kelompok ini dilakukan dalam 4 tahap toh, Kak. Tidak tahu saya di dalam psikologi seperti itu juga atau tidak. Yang pertama itu tahap pembukaan. Tahap pembukaan, pengenalan. Kemudian tahap transisi. Tahap transisi itu tahap di mana kita memberikan gambaran mengenai jalannya konseling nantinya kepada para konseli-konseli. Kemudian masuk ke tahap inti. Nah, di tahap inti inilah dilaksanakan si teknik cognitive disputation. Nah, kemarin itu di dalam teknik cognitive disputation itu, Kak, ada lagi beberapa teknik. Ada 5 kalau tidak salah, Kak. Tapi yang paling sering saya gunakan kemarin itu ada dialog Sokrates. Mungkin Kak Asmar juga sudah sering dengar dialog Sokrates. Ada dialog Sokrates dan ada vicarious experience. Itu yang paling kuingat, Kak. Vicarious experience ini di mana vicarious experience ini, Kak, teknik di mana si konselor ini memperhatikan dan mengamati dengan seksama apa yang si konseli sampaikan, kemudian mengamati dan melakukan melakukan observasi dari apa yang dia katakan, apa yang dia bagaimana bahasa tubuhnya, kemudian melakukan ada juga disputing Pak. Disputing itu disitulah setelah konselor mengamati dilakukan disputing, kemudian pada saat di sela-selanya itu Pak dilakukan juga dialog Sokrates, di mana dialog Sokrates itu, Kak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali lebih dalam apa yang si konseli sampaikan sehingga sampai pada pernyataan paling spesifik yang tidak bisa dijelaskan lagi oleh si konseli itu sendiri. Setelah diberikan di Socrates dialog itu, diberikan lagi lah, Kak, disputing, mengkonfrontasi keyakinan irasionalnya untuk akhirnya nanti kemudian menyadarkan konseli bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak rasional. Aneh tuh kalau ada suara keras begitu motor lewat. Iya, kaget. Nah, artinya memang memang cacat kognitif. Iya, Kak. Ini teknik ini apakah dia pakai durasi atau pakai setelah ada kesepakatan bersama pada saat konseling kelompok itu dan diakhiri? Apakah memang ada durasi? Jadi walaupun sudah 1 jam tidak ketemu masih cacat, masih rasional pemikirannya, diberhentikan atau tetap dilanjut sampai rasional jawabannya? Mas, dibatasi, Kak, itu kan dalam konseling. Kalau dalam konseling kan ada batas dalam satu sesi 45 menit kalau tidak salah. Ya. Nanti kan kalau misalnya belum sesuai, nanti dilanjutkan lagi ke sesi selanjutnya, tapi tergantung lagi kesepakatan antara si konseli sama konselor bagaimana waktu yang efektif dibutuhkan pada hari itu.
Artinya konseling klinik ini digunakan untuk mencapai kesepakatan di antara mereka bahwa apa yang perspektif yang dia pikir itu salah dan ada kesepakatan kan? Iya, ada kesepakatan sisi konselingnya saja. Iya, di setiap teknik kan seperti itu. Iya. Nah ini gimana ini hasil penelitian tak ini? Hasil penelitian tak bagaimana kita? Kan kemarin itu ada 3 rumusan masalah penelitian. Yang pertama itu Ya. gambaran bagaimana gambaran self handicapping yang dialami siswa di SMP Negeri 4 Luyo itu sendiri. Yang kedua bagaimana pelaksanaannya, dan yang ketiga itu bagaimana bagaimana ini cognitive disputation efektif atau tidak. Ini kan yang pertama tadi mengenai gambaran dari self handicapping sudah dijelaskan tadi, bagaimana si para siswa ini menghalangi atau membatasi kemampuan diri mereka sendiri dengan membuat alasan-alasan melakukan pekerjaan lain lah, membantu orang tua dan lain sebagainya untuk menghalangi mereka mengerjakan tugas, menghalangi mereka belajar dan lain sebagainya. Itu gambaran kondisi self handicapping yang dialami siswa di SMP Negeri 4 Luyo. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran pelaksanaannya? Tadi juga sudah diberikan pertanyaan sama Kak Asmar, bagaimana prosedur pelaksanaan dari cognitive disputation ini, di mana secara konseling kelompok kan melalui 4 tahap, di mana tahap pembukaan, tahap transisi, tahap inti, dan penutup, di mana di tahap transisinya itu dilaksanakanlah si cognitive disputation ini dengan beberapa teknik pertanyaan juga, ada disputing, ada vicarious experience, dan juga ada dialog Socrates. Kemudian pertanyaan penelitian yang ketiga mengenai keefektifan dari hasil uji hipotesis. Kemarin itu pakai desain penelitian kuantitatif eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimen non ekuivalen berdasarkan hasil uji hipotesisnya. Data-data yang ada menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima itu teknik cognitive disputation ini efektif dalam mengatasi academic self handicapping. Ini juga dilihat dari hasil angka-angka min atau nilai tengahnya yang menunjukkan bahwa min kan ada 2 kelompok itu Kak, kemarin pada saat penelitian ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen ini kelompok siswa yang diberikan teknik cognitive disputation, dan kelompok kontrol ini kelompok yang tidak diberikan intervensi. Dan min atau nilai tengah data dari kelompok eksperimen ini lebih tinggi daripada nilai dari kelompok kontrol. Jadi dari hasil kesimpulan hipotesis penelitian itu menunjukkan bahwa teknik cognitive disputation ini efektif dalam mengatasi academic self handicapping siswa di SMP Negeri 4 Luyo. Efektif. Nah, tadi kan ada 2 kelompok kontrol sama kelompok eksperimen. Berapa orang itu? Nisa di eksperimen berapa, kontrol berapa? 5 kalau bukan 6 Kak, lupa kayaknya 6. Dan mereka termasuk handicapper semua. Iya. Iya Kak, cuman diacak dalam beberapa, diambil secara acak toh dalam tiap kelasnya Kak. Kasihan dong yang kontrol ini. itu kemarin sempat dibahas juga Kak, seperti yang kita bilang, sempat dibahas sama dosen-dosen penguji sama pembimbing. Sebenarnya desain penelitian ini yang kuasi eksperimen ini desain penelitian yang curang karena tidak adil. Ada kelompok yang maksudnya ini kan sama-sama sampel dengan karakteristik yang sama-sama mengalami self handicapping, tapi ada kelompok yang diberikan intervensi dan ada kelompok yang tidak diberikan intervensi. Tapi ini sebagai pembanding ya, mau bagaimana lagi.
Tapi kemarin tuh pembimbingku itu Ya, Kak, sorry ku potong, pembimbingku itu salah satu pembimbing yang sangat hebat juga. Kemarin itu disarankan sama sama para mahasiswanya untuk yang mengambil penelitian desain ini kuasi eksperimen agar ini sih kelompok kontrol pada saat setelah penelitian diberikan juga intervensi. Tapi sudah tidak masuk dalam laporan penelitian, tapi ya, ya. sebagai bentuk keadilan katanya Kak. Dilakukan itu atau enggak? Enggak. Ini kan efektif dilihat dari perbedaan antara yang kelompok ekstrim yang kelompok kontrol. Saya mau pertanyaan saya Anissa, apa perbedaan yang signifikan yang Anissa lihat di kelompok ekstrim ini sebelum dan setelah dikasih konseling kelompok? Ada enggak yang kita temukan gitu? Perbedaan. Ber, ber, ada di tahu beda, ada di tahu ini. Ada di gunanya nih konseling. Ada Kak, tapi tidak besar. Bagaimana Dika? Ini kan biar bagaimana kita juga mungkin Kak Asman sebagai anak psikologi pasti paham bagaimana sebenarnya ini apa namanya konseling atau layanan yang kita berikan kepada individu itu meski kalau baru apa namanya biasanya dampaknya itu pasti tidak kelihatan langsung toh Kak, bahkan dosenku itu bilang dampaknya itu bisa jadi kelihatan beberapa bulan bahkan beberapa tahun kemudian baru bisa kita tahu betul bagaimana hasilnya. Tapi kalau dari hasil berbincang sama siswa uh, pada saat perbincangan kan ini ada post test, ada pre-test. Nah, Ya. ya, di tes akhir itu kan kita bagi lagi kuesioner untuk mengukur bagaimana tingkat self handicappingnya. Nah, kalau dari hasil bincang-bincang sederhana saja dengan siswa, kalau dari kelompok eksperimen itu Kak, mereka itu pada saat kita berdiskusi, berbicara itu mulai paham Kak kalau perilaku atau apa yang ia lakukan itu adalah dampak dari pemikiran tidak benar atau pemikiran irasional yang mereka miliki. Mereka mungkin tidak secara langsung hilang ini perilaku self handicappingnya, tapi setidaknya para kelompok eksperimen ini paham kalau pola pikirnya itu tidak benar atau irasional Kak. Sedangkan di kelompok kontrol kan kita tidak melakukan sesi konseling kelompok dengan teknik ini, sehingga kita bertemu pada saat melakukan pengukuran. Jadi si kelompok kontrol ini tidak sadar belum sadar kalau pola pikir atau perilaku yang mereka lakukan itu dampak dari pemikiran irasional. Jadi mereka masih yakin dengan perilaku yang mereka lakukan itu bukan dampak dari pemikiran yang tidak benar. Hmm, ya, 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 ya. Mantap banget ini. Dua-duanya mantap ini. Variabel variabel handicappingnya sama variabel konselingnya ini. Anis ini bisa jadi ngomongin itu terus. Nah, Ya Kak, tapi kalau misalnya ya lanjut. kalau saya nih Kak, nih sebenarnya apa namanya kalau misalnya ada teman-teman yang menonton ini terus mau tertarik sama self handicapping, kalau saran dari saya yang sudah mengambil penelitian eksperimen kemarin, kalau bisa ini kemarin itu banyak kesalahan juga saya akui dalam penelitianku. Sebenarnya ini kan self handicapping banyak juga keunikannya. Lebih bagus juga kalau dilakukan secara studi kasus sebenarnya karena banyak sekali faktor dari self handicapping, perilaku self handicapping sendiri itu yang masih perlu digali lagi lebih dalam dibanding langsung memberikan intervensi penanganannya, Pak. Hmm, ini kan bisa betul itu bisa Iya, self handicapping anak SMA bagaimana, anak kuliah bagaimana, remaja iya awal betul. remaja akhir pasti beda itu yang Iya, menarik gitu. iya, Intervensinya juga banyak. Tapi kalau itu kan saran-saran dari Anissa, tapi kalau yang paling gatal sekali, yang pengen sekali harus yang gatal sekali ini kalau penelitian ini mau dilanjutkan di bagian apa?
Itu Kak. Kalau saya Kak diberikan kesempatan Ya, untuk kembali mengenaliti si self lanjutkan Kak. handicapping ini mungkin ya mungkin karena kalau saya kan sudah melakukan kemarin eksperimen. Kalau saya mungkin lebih memilih untuk membuat semacam media atau skala. Media dalam bentuk skala untuk mengukur mengukur mendeteksi perilaku self handicapping yang dialami oleh siswa ini karena di mana di dalam aplikasi itu juga secara tidak langsung memberikan gambaran mengenai akademik self handicapping ini sendiri karena masih sangat minim dan kadang orang sendiri itu tidak tahu sih sebenarnya dia itu mengalami situasi tersebut seperti itu Pak. Iya betul itu. Karena bisa saja, mungkin saja saya juga kemarin-kemarin kena self handicap supaya dibilang Iya nanti tidak kadang itu belajar Kak. tapi nilainya tinggi. Iya kan? Banyak banyak itu mahasiswa seperti itu Kak juga beberapa banyak yang kayak misalnya apalagi kalau sudah keluar nih Kak penyemprotan nilai sudah mikir berusaha satu semester akhirnya nilainya jelek Iya, pasti ada beberapa mahasiswa yang akhirnya deh jangan milih sudah milih asal kerja masa aja asal kumpul masa aja deh. iya. Iya Jadi kalau begitu kan otomatis dia dapat pembenaran kalau nilainya rendah ya karena asal kumpul ya. Terus kalau iya tinggi nilainya pembenarannya juga, ih, serius ya iya asal kumpul ya tinggi nilainya. kawan iya Nah, ini kita menuju ke sisi. Anda kan meneliti ini selama 1 tahun. Hmm. Apa hikmah yang diperoleh itu dari prosesnya? banyak sekali Kak jadi kedengaran suaraku halo Kak kedengaran suaraku Bisa banyak. kedengaran suaraku Kak Kedengaran, kedengaran. kedengaran nih Kak kedengaran nih Kak Apa tuh? Oh, ini air deh, saya kirim air. Boleh balik. kedengaran suaraku Kak jadi kemarin itu Kak Asmar sebenarnya hikmah yang saya dapat itu banyak sekali Kak karena ini kedengaran jika kemarin itu Kak uh, pada saat sempro dan seminar hasil itu penelitianku sama pembimbing dan pengujiku itu disukai karena seperti yang tadi disebutkan juga sama Kasmar kalau akademik self handicapping ini variabel yang masih sangat jarang sekali diteliti. Tapi pada saat di ujian tutup, itu Kak apa namanya pengujiku kecewa karena koreksinya masih banyak, masih terlalu banyak sama pada saat seminar hasil karena studi literaturnya tadi yang disebutkan kan masih sangat minim. Dan kemarin itu saya ingat sekali kata-kata dari pengujiku. Dia bilang seperti ini Kak, katanya Anissa, ini penelitian bagus, tapi penelitian itu lebih bagus kalau terdengar di suaraku Kak. Penelitian itu lebih bagus kalau variabelnya apa namanya yang dibahas itu
sangat sangat dalam pembahasannya. Sedangkan kemarin ini akibat dari keterbatasanku dan juga keterbatasan literatur, sehingga ini academic self handicapping-nya ini tidak terkupas sangat sangat dalam, bagaimana apa saja faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana perilakunya secara terperinci, padahal dosenku itu maunya saya bisa jelaskan lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Jadi kemarin itu pelajaran yang saya dapat itu di penyusunan tesis nanti ini Kak, agak khawatir maka untuk mau mengambil penelitian yang literaturnya sedikit, karena seperti itu. Seperti itu Mika, kan kemarin masih yang kayak deh pokoknya ambil ini, pokoknya ini mode tidak bagus Mi, tidak ada masih minim, masih ini, tapi ternyata itu juga bisa menjadi salah satu hambatannya Kak dalam proses penelitian. Bisa banyak bias-bias atau kesalahan-kesalahan yang kita lewatkan karena keterbatasan dari literatur yang kita punya. Itu hikmahnya. Jadi tidak mau ambil lagi yang kurang berat. Mau jika tapi betul-betul ini kemarin yang akademi self handicapping ini Kak minim sekali. Iya, tapi ya, tapi di pelajaran maksudnya dengan maksudnya kemampuanku masih terbatas, masih sangat sulit sekali kalau mau ambil penelitian yang terlalu minim pembahasannya. Jadi di penelitian selanjutnya kemungkinan besar masih mau mengambil variabel yang unik, tapi mempertimbangkan dulu bagaimana studi literatur yang ada, karena itu juga menjadi bagian dari kesuksesan penelitian kita sendiri. Kalau kayak itu akan sangat bagus kalau ini yang diteruskan terus sama variabel akademik Kak, di ahli. kecil tidak terdengar suara tak. Nah, kalau saya bagus diteruskan terus sama Nisa. Apalagi kalau di magisternya ambil itu. Kemarin itu Kak di workshop penelitian yang sama Kak Reski, kemarin itu Ya. mengajukan ini self handicapping lagi. Ya. Tapi tidak tahu kenapa pada saat mau mengajukan itu keubah itu. Seru ini kalau diteliti seru kalau kita masih teruskan. Keubah Kak langsung. Padahal sudah miku input itu, keubah judulku kembali. Nah ini kan kalau dari before afternya nih Kak, misalnya sebelum meneliti, setelah meneliti, ada nggak yang berubah sama Nisa? Yang berubah di diriku Kak. Ya, di dunia. Iya, ada Kak. Kemarin itu nih saya Kanisa termasuk mahasiswa yang kayak yang kayak itu nih Kak. Yang kayak pokoknya mau Kak ambil sesuatu. Bukan. Pokoknya mau Kak ambil sesuatu yang beda. Pokoknya mau Kak terlalu perfeksionis kemarin sebelum meneliti si handicapper ini. Pokoknya mau Kak ambil penelitian yang unik, yang beda. Pokoknya mau Kak. Nah kemarin juga itu Kak, kan ini tempat penelitianku sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama itu di sekolahnya ibuku, yang jaraknya itu 5 menit sampai 10 menit dari rumah. Kemudian di ini yang SMP 40 itu jaraknya 1 jaman, hampir 2 jaman dari rumah. Dan harus lagi sambung kendaraan 3 kali dari rumahku. Itu mau ambil penelitian yang jauh, mau ambil penelitian yang tidak ada pisah mainnya, mau ambil penelitian yang unik, pokoknya yang jauh, yang susah sampai ke sana.
Tapi setelah melakukan penelitian itu dengan jarak yang jauh, dengan studi literatur yang sedikit, dan dengan hasil kemudian akhirnya dapat hasil penelitiannya, bukan bukan menyerah, bukan turun motivasiku, tapi sadar Kak kalau ternyata terlalu banyak faktor juga yang harus diperhatikan dalam itu Kak, dalam melakukan penelitian. Tidak harus selalu tidak harus tidak harus selalu bilang penelitian tak bagus sekali, penelitian tak aneh sekali, tapi bagaimana sih sebenarnya bisa ini bagaimana bisa dilakukan dengan sebenar-benarnya. Ya. Berarti ada perubahan yang sangat signifikan. Iya Kak, sudah tidak terlalu perfeksionis sudah Kak, mulai memahami kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam hal-hal yang dilakukan, Baik, hal-hal yang dilakukan. Nah, kita kan mungkin pertanyaan terakhir ini. Ini kan live ini akan tetap tinggal di Instagram, kemudian akan saya pindahkan ke YouTube. Tidak kedengaran Kak Asma. Ini kan mau saya pindahkan ke YouTube live-nya. Ada yang mau disampaikan sama keluarga? Ada yang mau disampaikan? Yang mau kusampaikan Kak, yang mau kusampaikan untuk ini kan apakah saya kan kedengaran Kak? Dengar. Ini kan saya Instagram yang salah satu Instagram yang produktif juga Kak, kan dimana mahasiswa bisa mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mau meneliti bisa belajar dari sini. Kalau dari saya itu Kak, kemarin ini kata-kata dari kakakku yang kuteruskan, melakukan penelitian atau menyusun skripsi itu tidak susah. Skripsi itu menakutkan, itu opini-opini yang sudah ada di kalangan-kalangan mahasiswa sebenarnya. Sebenarnya seperti di bio Instagramnya saya ini penelitian itu asik, penelitian itu menarik. Penelitian itu sebenarnya juga menggambarkan bagaimana karakteristik kita sendiri. Jadi kalau misalnya seperti ini Kak, misalnya di skripsinya Kak Asmar, di skripsiku itu orang itu bisa melihat karakter kita dari karakter diri kita dari penelitian, dari skripsi yang kita susun. Jadi sebenarnya skripsi atau penelitian itu tidak semenakutkan yang kita kira. Yang membuat itu menakutkan itu sebenarnya cuma opini-opini bias yang sudah ada di kalangan mahasiswa. Tapi sebenarnya kalau kita enjoy, kalau kita semangat dengan sepenuh hati, itu sebenarnya skripsi atau penelitian itu memang seasik dan semenyenangkan itu. Jadi walaupun 1 tahun, 2 tahun, asik pasti. Iya karena kemarin itu Kak, pembimbingku juga pergi sekolah, pergi kuliah lagi. Jadi lama pembimbingannya menunggu datang. Baik, terima kasih banyak ini waktunya kita ini. Uh, Halo. Halo. Iya, makasih banyak ini atas waktunya ini ngobrol ada di. Nah ini kan butuh statementnya Nisa. Kalau misalnya ada yang bertanya ke kami, ke tim CIA untuk terkait variabel ini, apakah saya bisa langsung meneruskan komunikasi sama kita?
Boleh sekali. Ya, karena kan kalau pamflet itu sudah tersebar, pasti orang akan kepikiran, ada ini, saya beli ini. Biasanya begitu. Iya. Baik, makasih banyak. Bisa Kak. Banyak atas waktunya, Anissa. Nanti kalau di Makassar mau komunikasi bisa, atau Anissa mau minta apa kabin semua sih yayasan Anissa, kami bisa bantu dulu. Iya. Makasih banyak juga Kak. Ini Ya. Kak seperti yang tadi saya bilang tadi yang Ya. sempat bunyi ke Asmar. Ini saya tidak pernah karena di Instagram selama punya Instagram. Pertama kali sama saya iya. Ini sudah direncanakan bulan yang lalu ya. Sejarah pertama kali Instagram. Ya baik, Anissa makasih banyak sekali lagi. Saya kurang lebihnya dimaafkan. Sampai jumpa di break episode 64. Dadah, makasih banyak. Terima kasih.